Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Langsung saja saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama, dan Vivilia sebagai pemateri kedua, dan Reforma sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja sebagai pemateri pertama, saya akan menyampaikan tentang hadis tentang saksi. Pengertian saksi. Saksi dalam bahasa Arab adalah syahadah atau syahid atau yang mengetahui, yang menerangkan dan apa yang diketahuinya. Kata jamaknya adalah ashhad dan syahud. Kata syahid jamaknya ialah syuhada. Masdarnya adalah syahadah yang artinya kabar yang pasti. Hadis ini juga membicarakan tentang sebaik-baiknya persaksian yang dilakukan seorang saksi yang mengetahui tentang sebuah perkara. Adapun unsur-unsur kesaksian yaitu yang pertama, dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan. Yang kedua, adanya suatu perkara atau peristiwa sebagai objek. Yang ketiga, adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar. Yang keempat, orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar objek tersebut. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berwenang atau berhak untuk menyertakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak. Dalil tentang saksi. Berbunyi an Zaid bin Khalid al-Juhdi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhrakum bi khairi syahada alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyus alaha rawahul Muslim. Yang artinya dari Zaid bin Khalid al-Juhadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menceritakan sebaik-baiknya orang yaitu yang memberikan kesaksian walaupun tanpa diminta. Adalah terkait orang-orang yang sebenarnya mengetahui dengan jelas perkara yang disaksikan dan diyakini bahwa seorang saksi tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga apabila ia bersaksi, bukti kebenaran pun dapat ditegakkan. Selanjutnya, syarat-syarat saksi yang diterima kesaksiannya. Yang pertama adalah Islam. Saksi itu hendaklah seorang muslim. Pendapat ini berdasarkan perkataan mir rijalikum. Yang kedua adalah balik. Karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik. Yang ketiga adalah berakal. Orang yang gila tidak dapat menjadi saksi. Yang keempat, adil. Adil adalah sifat kejiwaan yang mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa, serta selalu menjaga harga diri atau muru'ah. Yang kelima, dapat berbicara, baik ingatan dan teliti. Dan yang terakhir, menyaksikan secara langsung. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang sumpah. Pengertian sumpah. Dalam bahasa Arab, sumpah dikenal dengan lafaz halafa yang artinya mulazamah atau keharusan. Maksudnya ialah apabila manusia sudah bersumpah, berarti seseorang tersebut harus melaksanakan sumpahnya itu. Sedangkan secara istilah, sumpah merupakan kesungguhan suatu perkara, boleh dianggap berlaku atau tidak.
benar atau salah dengan menyebut nama Allah atau sifat khusus lainnya baginya. Dalam kitab Al-Takrifat Al-Jurnani mengemukakan sumpah merupakan memperkukuh atau memperkuat salah satu daripada dua aspek. Perkhobaran, maksudnya boleh jadi benar atau salah, dengan menyebut nama Allah atau digantungkan dengan suatu syarat. Al-Qalyubi mendefinisikan sumpah yaitu sebagai memperkuat suatu perkara yang mutamil, boleh jadi benar atau dusta, dan telah berlaku atau akan berlaku. Adapun bentuk-bentuk sumpah pada dasarnya terikat oleh hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama al-qasam, yaitu sumpah dengan maksud mengagungkan al-muqsim bihi. Bentuk sumpah ini tidak boleh dikecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diagungkan dengan zatnya. Yang kedua al-syart wa al-jaza, yaitu sumpah mengandung makna larangan atau kewajiban. Contohnya dari bentuk ini ialah sumpah nazar, sumpah talak, sumpah haram, sumpah zihar, dan lain sebagainya. Pembagian sumpah yang pertama itu sumpah orang yang didakwa atau dikenal dengan al-yamin, al-asli'ah, al-yamin, al-wajibah, al-yamin, al-dafi'ah, atau al-yamin, al-rafi'ah. Sumpah ini hanya dilaksanakan oleh orang yang didakwa atas perintah hakim berdasarkan permintaan orang yang mendakwa. Nomor 2, sumpah saksi. Dilakukan oleh saksi sebelum membuat persaksian untuk menambah kepercayaan kepada penyaksinya. Sumpah ini dilakukan oleh mazhab Maliki. Yang ketiga, sumpah orang yang mendakwa. Sumpah untuk menolak karena keengganan orang yang didakwa untuk bersumpah. Dalil yang mensyariatkan sumpah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sedang berjalan dengan kendaraannya, bersumpah dengan nama ayahnya, kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ala inallaha yang hakum an takhlifu bi abaikum man kana halifa falyahlif billahi awliyasmut, yang artinya ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Barang siapa bersumpah hendaklah dengan nama Allah atau diam. Adapun ada bersumpah. Yang pertama, bersumpah apabila berada di pihak yang benar, jika pihak yang tertuduh meminta untuk bersumpah dan mengetahui jika sumpahnya benar, maka dia dibenarkan bersumpah. Yang kedua, hakim memberi amanah tentang bersumpah kepada orang yang ingin bersumpah dan memperingatkan tentang kedudukan bersumpah. Yang ketiga, tidak bersumpah bohong, karena sumpah palsu digunakan untuk merampas hak orang lain dengan cara yang salah dan merupakan suatu dosa yang besar. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pemateri ketiga. Pada pemateri ketiga dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, hadis tentang bukti. Pengertian bukti. Bukti secara bahasa Arab berasal dari kata al-bayyinah yang berarti sesuatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak atau kebenaran. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil-dalil hingga meyakinkan. Bukti merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim. Secara garis besar, benar atau salahnya suatu permasalahan atau suatu kasus perlu adanya bukti. Bukti itu sendiri sangat penting, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Pentingnya bukti ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan keputusan. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah prinsip dan macam-macam bukti. Pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Adapun alat-alat bukti yaitu merupakan alat untuk menjadi pegangan hakim
sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara. Ada beberapa macam alat bukti menurut hukum Islam. Yang pertama, dari para fuqaha berpendapat bahwa bukti-bukti itu ada 7 macam, yaitu ikrar atau pengakuan, syahadah atau kesaksian, yamin atau sumpah, nukul atau menolak sumpah, qasamah, sumpah, keyakinan hakim, bukti-bukti lainnya yang dapat digunakan. Menurut Syamir Aliyah, alat-alat bukti itu ada 6. Pengakuan, saksi, sumpah, qarinah, bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak, pengetahuan hakim. Yang selanjutnya, menurut Sayyid Sabiq, alat bukti itu ada 4. Pengakuan, saksi, sumpah, dan surat resmi. Adapun dasar hukum bukti, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang bunyinya istashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wamro'atani mimman tardawna minasyuhada antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, yang artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.